Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas banyak hal, saya ingin membawa sebuah pengantar saja bahwa setiap orang yang melakukan pernikahan itu pasti memiliki tujuan yang ingin dia capai. Tujuan daripada perkawinan adalah terciptanya ketentraman jiwa, rohani, emosional, dan jasad yang dengannya akan tercipta yang kita sebut dengan ketenangan dan kebahagiaan suami istri. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Quranul Karim ketika Allah berbicara tentang tujuan daripada perkawinan, yaitu yang disebut dengan al-mawaddah warahmah. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama. Artinya bahwa manusia antara perempuan dan laki-laki itu pada tingkatan yang sama dan satu sama lain saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Laki dan perempuan dari satu yang sama dalam tingkatan yang sama. Oleh karenanya disebut oleh Allah Ta'ala hal tersebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dalam kalimat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membicarakan tentang tujuan daripada perkawinan itu. Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Sekalipun litaskunu bukanlah tujuan utama, tapi ketentraman yang dimaksudkan adalah istiqrar an-nafsi, ketentraman jiwa, rohani, spiritual, dan emosional yang kemudian dari ketenangan bersifat kejiwaan dan emosional inilah yang kemudian akan menghasilkan yang disebut dengan mawaddah warahmah. Oleh karena ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu apa sih? Mawaddah itu artinya adalah mahabbah. Akan tetapi mawaddah atau mahabbah ini terjadi di antara dua pihak. Kalau boleh kita sebutkan ada aksi, ada reaksi, ada fi'il, ada rududul fi'li. Seseorang tidak mungkin membangun sebuah rumah tangga cintanya hanya dari satu sisi saja. Jadi tidak mungkin hanya satu sisi saja, harus dari dua pihak. Ini yang disebut dengan mawaddah. Al-mawaddah yakni al-mahabbah. Kemudian ketika Allah Ta'ala berbicara warahmah, ar-rahmah itu artinya adalah asyafaqah warrofah. Jadi cinta, akan tetapi kalau tadi kita melihat bahwa mawaddah adalah cinta, ada aksi dan reaksi, sementara rahmat itu sebenarnya adalah cinta dengan melihat segala kesempurnaan dan kekurangannya. Orang dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya melihat di saat ia muda dan masih sehat. Ketika dia sudah usia panjang, sudah sama-sama lemahnya, maka yang terjadi bukan lagi mawaddah, tapi yang terjadi adalah ar-rahmah, mengorbankan sesuatu, membantu yang lainnya, mencintai yang lain dengan tanpa meminta balasan apapun, yang dinamakan dengan ar-rahmah. Oleh karena itu cinta tanpa rahmat akan memunculkan sebuah sifat yang dingin, lemah di dalam melakukan hubungan suami istri. Sementara hanya sekedar mengandalkan rahmah saja, kasih cinta kasih yang sifatnya itar, maka itu akan menghancurkan hubungan komunikasi atau hubungan rumah tangga tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita melihat banyak manusia-manusia modern yang bisa jadi memiliki berbagai teori untuk menciptakan rumah tangga hubungan suami istri yang lebih baik. Tapi menurut saya teori-teori itu kita bisa melihat dari contoh nyata dari kehidupan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam.
Kita sebagai seorang muslim yang mempercayai tentang keberadaan para manusia-manusia suci, maka teori itu tidak hanya sekedar sebuah teori. Yang kita pelajari dari para imam itu bukan sebuah teori, tapi sebuah teori yang sudah terjelma dalam kehidupan mereka, yang dipraktekkan oleh mereka. Salah satu di antaranya adalah kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam adalah contoh nyata hubungan suami istri atau rumah tangga yang sangat ideal sekali, di mana beliau hidup bersama Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sekitar 9 tahun, meskipun dalam usia yang sangat singkat itu, tapi mereka mampu membangun sebuah kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri yang penuh kebahagiaan, ketenangan, meskipun dalam situasi yang sangat sulit, di mana pada saat yang sama Fatimah Zahra harus ikut membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ikut mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi di dalam usia kehidupan yang singkat sekitar 9 tahun itu, mereka berdua mampu membangun sebuah keluarga yang sangat ideal, yang layak dijadikan sebagai percontohan sampai akhir hayat nanti, sampai akhir zaman nanti. Ada beberapa unsur penting yang dijalani oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, di mana ia melakukan dan memperlakukannya terhadap suaminya Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa Sayyidah Fatimah ketika memperlakukan suaminya, ketika bergaul dengan suaminya, ketika meladeni suaminya, ada unsur-unsur penting yang harus dijalaninya, dan itulah yang menjadikan kehidupan mereka berdua sebagai contoh terbaik bagi kita semua. Salah satu di antaranya yaitu yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai husnul taba'ul lizzauj, yaitu sikap baik terhadap suami. Ini menjadi unsur utama, unsur penting di dalam membangun kehidupan pasangan suami istri. Berhasil dan tidaknya pasangan suami istri dilihat dari unsur ini, yaitu husnul taba'ul, berlaku baik terhadap suami. Apa yang dimaksud dengan husnul taba'ul? Yang dimaksud adalah taat kepada suami, berlaku baik kepada suami, berhubungan baik dengannya dengan baik. Kemudian itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam dalam hidupnya, beliau mampu mengatur kehidupan suami istri dengan cara yang terbaik. Dengan kalau kita sebut dengan apa namanya ya, memanage kehidupan suami istri itu dengan cara yang baik. Sampai-sampai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan wala aghdabatni wala asatli amra. Fatimah Az-Zahra selama hidup bersama Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah membuat Imam Ali marah sama sekali. Perilakunya, ucapannya, tutur katanya tidak pernah membuat Imam Ali bin Abi Thalib marah sama sekali. Dan Sayyidah Fatimah tidak pernah melanggar perintah yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah unsur terpenting di dalam membangun rumah tangga suami istri. Dengan demikian maka sebenarnya husnul taba'ul bagi seorang perempuan adalah bagian daripada jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat itu kata Rasulullah, jihadul mar'ati husnul taba'ul li zawjiha. Jihad seorang wanita itu, jihad seorang istri itu adalah berbuat baik pada suaminya. Kalau seorang muslim laki-laki, maka jihad yang terbaik adalah maju ke medan perang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi perempuan, jihad itu kata Rasulullah adalah husnul taba'ul, ketika mampu menghargai suaminya, ketika seorang istri itu mampu meladeni suaminya dengan baik,
mentaati perintahnya yang tidak melanggar syariatnya Allah dengan baik, maka niscaya itu adalah bagian daripada jihad seorang wanita. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang istri muslimah yang di zaman sekarang ini, yaitu memperbaiki hubungan dengan suaminya, memperlakukan suaminya dengan baik dan mentaatinya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang keturunan Nabi. Kalau ada tingkatan orang yang termulia, kalau orang membanggakan karena putra mahkota misalnya, keturunan raja dan lain sebagainya, maka Sayyidah Fatimah lebih dari itu semua. Dia adalah putri seorang nabi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, ia tetap melakukan apa yang dinamakan dengan tugas rumah tangga, yaitu melakukan tindakan dan aktivitas kegiatan yang bersifat rumah tangga. Karena itu merupakan salah satu unsur kedua untuk menciptakan hubungan kehidupan suami istri itu menjadi berhasil. Meskipun Sayyidah Fatimah alaihissalam punya kemakom yang sangat tinggi, punya kedudukan yang sangat tinggi, akan tetapi Sayyidah Fatimah tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Kalau saya sih bukan menyebut tanggung jawab ya, tidak pernah meninggalkan memperlakukan urusan rumah tangga, tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Misalnya dalam banyak riwayat disebutkan Sayyidah Fatimah membuat tepung, menggiling tepung hingga tangannya kemudian membengkak, membersihkan rumahnya, memasak, membuat roti dan lain sebagainya, menyalakan api untuk memasak. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang disebut dengan kegiatan rumah tangga. Rumah ya, sebagai seorang ibu dalam rumah tangga harus melakukan itu. Sementara Imam Ali alaihi salatu wassalam melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang di luar rumah. Sehingga dengan demikian membagi tugas. Seorang istri mengatur di dalam rumah tangga dan seorang suami bekerja di luar rumah tangga. Hingga terjadi yang namanya kerjasama dan keseimbangan cinta di antara keduanya. Walaupun dalam syariat Islam itu seorang istri tidak berkewajiban untuk melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan lain sebagainya, tidak harus dan tidak wajib menurut saya. Dalam fikih juga demikian, akan tetapi dalam banyak riwayat mengingatkan para perempuan, para wanita untuk senantiasa membantu suaminya. Salah satu di antaranya adalah melakukan apa yang dijadikan sebagai tugas seorang ibu di rumah tangga itu. Menyuci pakaian kadang-kadang, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian bisa menciptakan hubungan suami istri semakin kuat, semakin melekat, semakin saling menghormati dan saling mencintai. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Apabila tidak terjadi semacam itu, seorang istri sibuk dengan kegiatan di luar rumah, anaknya kadang-kadang dititipkan dengan tetangganya atau mungkin yang lainnya, hanya untuk mengejar karir, ingatlah bahwa ini pasti akan menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri tidak akan menjadi kuat dikarenakan banyak faktor, salah satu di antaranya istrinya bekerja yang tanggung jawabnya di rumah tidak terlaksana. Yang ketiga, yaitu perempuan atau seorang istri harus mampu memanage atau menjaga harta yang dimiliki oleh sang suami. Janganlah Anda menjadi pemboros. Keluarkanlah apa yang harus Anda keluarkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami. Karena sang suamilah yang bekerja, suamilah yang mengumpulkan hartanya. Jangan sampai kita ini perempuan atau seorang istri bersikap boros. Wong Jawa bilang apa? Kantong bolong. Kantong bolong itu dikasih dari atas keluar semua ke bawah habis. Sedikit habis, banyak juga habis. Itu disebut kantong bolong.
Seorang istri harus mampu menjaga harta kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Karena suaminya, kekayaan suaminya tentunya adalah miliknya dia juga. Dan itu adalah bagian daripada faktor bagaimana bisa membangun rumah tangga dengan baik. Jangan sampai kita menjadi pemboros yang akibatnya memaksa seorang suami melakukan sesuatu, termasuk diantaranya misalnya harus kalau suaminya seorang pejabat bisa jadi akan mendorong berbuat korupsi, atau kalau misalnya seorang pegawai biasa akan melakukan tindakan-tindakan yang justru akan menjadikan masalah. Dan saya seringkali menemukan berapa banyak istri yang memaksa suaminya untuk melakukan hutang yang kemudian tidak terbayar. Ketika ditanya kenapa, alasannya bahwa sang istri terlalu boros. Ini menjadi sangat penting sekali. Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam. Sekali lagi contoh utama kita adalah kehidupan Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam. Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam tidak pernah memaksa suaminya sama sekali. Orang cenderung berbicara tentang hak. Seorang istri punya hak dan seorang suami punya hak, tapi tidak pernah berbicara tentang kewajiban. Andai saja suami istri selalu melakukan apa yang menjadi kewajiban masing-masing, maka hak itu pasti akan terlaksana dengan sendirinya tanpa harus dituntut. Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam tidak pernah memaksa suaminya untuk meminta sesuatu. Bahkan ketika dia sakit, Sayyidah Fatimah dipaksa oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam untuk meminta sesuatu. Kisahnya sangat ma'ruf itu, kisahnya sangat luar biasa. Diminta agar agar Fatimah Zahra meminta kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam sesuatu. Sampai kemudian karena Imam Ali memaksanya, maka Sayyidah Fatimah baru meminta. Dan yang diminta tidak lain hanyalah buah delima. Nah, oleh karena itu, Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam, ketika Fatimah meminta sesuatu, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Suatu hari Imam Ali mengatakan, ya Fatimah, ala kunti a'lam tani fa'abgikum syai'an. Dia bilang, kenapa engkau tidak pernah memberitahu sesuatu kepadaku sehingga aku akan memberikan sesuatu yang kau inginkan itu? Kata jawaban daripada Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam, ya Abul Hasan, inni la astahi min ilahi an tukallifa nafsak ma la takdir alaih. Kata si Sayyidah Fatimah, wahai Abul Hasan, sungguh aku malu dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memaksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak engkau mampu. Sayyidah Fatimah sedemikian rupa tahu siapa Imam Ali bin Abi Thalib. Tahu kondisi ekonomi Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika sang suami meminta agar Sayyidah Fatimah menuntut sesuatu, dia pun menolak dikarenakan malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir bahwa ketika sang suami memaksakan diri, itu menganggap dia akan malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi istri kita sekarang tidaklah demikian, ya ibu-ibu itu. Ketika lihat tetangganya punya emas atau tidak punya gelang, itu kemudian cerita, Pak atau Abah, saya punya tetangga itu punya emas yang sekian. Itulah yang kemudian membandingkan, yang kemudian munculkan perasaan kejiwaan dalam seorang suami. Ini jadi masalah. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam tidaklah demikian. Kemudian yang keempat menurut saya yaitu memperindah diri. Jadi sangat penting sekali bahwa seorang istri itu harus memperindah dirinya, membersihkan tubuhnya, menunjukkan penampilannya yang indah untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Karena dengan cara itu akan memperkuat hubungan suami istri, akan memperkuat cinta kasih di antara mereka berdua. Tapi bagi seorang istri yang kemudian tidak mempedulikan sisi ini, maka itu akan menyebabkan sang suami akan lari daripada istrinya. Bahkan bisa jadi terjadi perceraian dan lain sebagainya, hanya persoalan yang sangat sepele sekali.
Nah, oleh karena itu Sayyidah Fatimah Zahra juga demikian. Dia membersihkan, dia menghias dirinya bukan hanya zahirnya. Kalau Sayyidah Fatimah tidak hanya sekedar menghias tubuhnya, lahiriahnya, tapi Sayyidah Fatimah menghias batinnya sehingga apa yang keluar darinya adalah keindahan dan apa yang tampak darinya adalah keindahan. Pakaiannya bersih, ucapannya indah yang sangat luar biasa. Akan tetapi sekarang saya menyaksikan sebuah fenomena baru di tengah-tengah masyarakat ini. Apa yang dilakukan oleh sebagian perempuan, mereka menggunakan hiasan yang kadang-kadang berlebihan itu. Saya yakin di rumah mereka tidak pakai gelang emas ya. Tapi kemudian ketika di jalan dia pakai gelang emas dan ketika dia berjalan sambil tangannya digerak-gerakkan. Saya tahu itu tujuannya adalah lihatlah aku bahwa tanganku penuh hiasan. Ini bermasalah. Hiasan itu harus ditampilkan pada sang suami, bukan kepada orang lain. Kalau ini tidak dilakukan, maka itu pasti akan menghancurkan rumah tangga, akan menghancurkan hubungan kehidupan suami istri yang sangat ideal. Yang kelima, yaitu harus ada cinta kasih yang timbal balik ya, timbal balik ini penting. Jadi tabadulul mahabbah baina zaujain, suami mencintai istri dan istri juga mencintainya. Contoh Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa Sayyidah Fatimah sangat mencintai Imam Ali bin Abi Thalib. Itu kadang-kadang Sayyidah Fatimah bersedih dan menangis di saat Imam Ali bin Abi Thalib pergi keluar untuk berjuang dalam sebuah peperangan. Itu dikarenakan rasa cintanya dia kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ingat, kecintanya Sayyidah Fatimah kepada Imam Ali sedemikian dahsyat, tapi tidak berarti mengekang Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian daripada ibu-ibu itu seringkali orang yang curhat kepada kita dalam persoalan keluarga itu cintanya seorang ibu, seorang istri kepada suami yang sedemikian dahsyat sampai-sampai mengekang sang suami untuk tidak boleh keluar kemana-mana. Nah, ini jadi problem. Tapi lihatlah Sayyidah Fatimah Zahra. Dia mencintai Imam Ali. Bersedih ketika Imam Ali pergi berperang. Akan tetapi kecintaannya, kesedihannya, dan tangisannya itu adalah dimunculkan karena kecintaannya dan sambil berdoa untuk suaminya. Imam Ali bin Abi Thalib datang dari sebuah peperangan. Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menyambutnya dengan wajah yang ceria, penuh senyum. Sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, waqad kuntu anduru ilaiha fatankashifu annil humum wal ahzan. Kata Imam Ali, ketika aku melihat istriku Fatimah Zahra, maka seluruh penderitaan dan kesedihanku pun hilang sedemikian rupa. Betapa hebatnya Sayyidah Fatimah. Betapa hebatnya Sayyidah Fatimah terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Saya selalu, mudah-mudahan di sini ada bapak-bapak dan supaya mengerti. Seringkali bapak-bapak itu menuntut istrinya seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Menuntut istrinya berperan seperti Khadijatul Kubra. Tapi sang suami tidak pernah memperankan dirinya seperti seorang nabi. Sang suami tidak pernah memperankan dirinya seperti seorang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi keseimbangan ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan di dalam kekeluargaan itu seperti diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kalimat, dan ini harus diucapkan oleh seorang suami kalau ada ya, bapak-bapak di sini, dan kalaupun tidak ada, ibu-ibu harus nyampaikan pada suaminya bahwa kata Rasulullah, qaulur rajuli lil mar'ati ana uhibbuki lan yadhhaba min qalbiha abada. Kata Rasulullah, seorang laki-laki, seorang suami ketika ia mengucapkan aku cinta kepadamu, kepada istrinya, maka kalimat ini tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah hilang dari hatinya sama sekali. Saya tidak tahu, tapi itu perasaan perempuan pasti.
ketika mendengar suaminya mengucapkan kalimat yang indah itu, kemudian terbayang dalam pikirnya ingin mendapatkan keindahan itu untuk tidak pernah hilang dari ingatannya dan bahkan dari kehidupannya. Ini menjadi penting sekali. Dan biasanya sang perempuan, sang istri menunggu kalimat ini, sementara sang suami malu untuk mengungkapkannya. Ini problem, ini problem. Ini harus dilakukan. Oleh karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggambarkan kecintaan Imam Ali kepada Sayyidah Fatimah sampai-sampai ketika Sayyidah Fatimah alaihissalam wafat, kata Imam Ali mengatakan apa? Wa amma huzni basar madu. Adapun kesedihanku akan abadi. Ditinggal Sayyidah Fatimah karena cintanya dia kepada Sayyidah Fatimah. Wa amma huzni basar madu wa amma laili famusahadu. Pada dan dia malam-malamku aku akan senantiasa tidak akan pernah bisa tertidur karena berpikir tentang Sayyidah Fatimah. Sedemikian dahsyat sang suami sehingga ketika dia menikah dengan Sayyidah Fatimah, Imam Ali bin Abi Thalib tidak menikah dengan wanita lain sama sekali. Ini dua cinta yang sangat kuat dan tidak ingin dinodai oleh apapun. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Saya ingin mengakhiri ceramah saya yang singkat ini dengan sebuah kisah. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali zawjah. In kharajtu syayyatni wa in dakhaltu qabalatni." Ya Rasulullah, saya ini punya istri yang apabila aku keluar, ia mengantarkanku sampai ke pintu. Dan ketika aku datang, istriku menyambutku dengan penuh semangat dan senang. Wa idza ra'atni mahmuman qalat li ma yahummuk. Ketika ia melihat aku dalam kondisi sedih, dalam kondisi keadaan susah, dia berkata kepadaku, "Wahai suamiku, ma yahummuk? Apa yang membuat engkau bersedih? Wa in kunta tahtammu li amri dunya faqad takaffala bihi ghairuk." Kalau engkau bersedih karena memikirkan urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah memikirkan itu untukmu. Allah menjamin itu untukmu. Wa in kunta tahtammu li amri akhiratik. Tapi apabila engkau bersedih karena memikirkan tentang urusan akhiratmu, fazadakallahu hamma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahmu bersedih karena bersedih untuk memikirkan akhirat, menggambarkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah dari sahabat ini, Rasulullah kemudian menghela nafas panjang sambil berkata, dia bilang, innaha amilatun min ummarillah. Sungguh istrimu adalah bidadari dari bidadari Allah. Dan setiap harinya dia akan mendapatkan pahala orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata kepada sang sahabat, sampaikan salamku kepada istrimu dan katakan tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah yang barangkali akan memberikan, menginspirasi kita semua, terutama para istri kita, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk menteladani Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, dan pada saat yang sama para suami juga menteladani Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali sang suami menuntut istrinya menjadi Fatimah, sementara sang suami menjadi Abu Jahal atau yang lainnya. Jadikanlah keseimbangan itu, maka dengan demikian kecintaan, ikatan cinta pasangan suami istri akan semakin menjadi kuat sampai akhir hayat insyaallah. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.